Kira-kira ketika kalian punya banyak uang buat apa ya? Oh, apa buat investasi jangka panjang kah? Lalu investasi jangka panjang apa ya yang cocok? Aha, saham kali ya? BTW, kalian semua udah pada tahu belum saham itu apa? Hah? Belum? Oke, karena kalian belum tahu apa itu saham, mari kita bahas bersama-sama tentang saham. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube HMPS Akuntansi Syariah Windows 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Accounting Education ya. Perkenalkan, saya Kamaedi dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kabar baik di sini, semoga di sana juga. Nah, di Accounting Education yang part ketiga ini saya akan membahas mengenai saham. Ketika ada kata saham, pasti sudah sangat familiar gitu kan di telinga kita gitu. Sebenarnya ketika kita mendengar kata saham, apa sih yang terbesit dalam pikiran kita? Perusahaan, investasi, profit. Nah, sebenarnya apa sih saham itu? Nah, sebelum itu kita pasti sering melihat di media sosial maupun di mana itu ya, nama perusahaan yang akhirannya itu ada tulisan TBK gitu. Misalnya perusahaan A TBK, perusahaan B TBK gitu kan. Nah, TBK itu singkatan dari terbuka. Artinya perusahaan yang terbuka itu mereka biasanya menjual belikan sahamnya kepada masyarakat umum seperti itu. Nah, bahasa simpelnya saham itu adalah suatu bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan tersebut gitu. Nah, kenapa sih kok ada yang perusahaan yang menjualkan sahamnya gitu kan? Kemudian keuntungannya itu sebenarnya apa gitu. Ketika perusahaan itu ingin mengembangkan suatu usahanya, maka mereka pastinya membutuhkan dana atau finansial gitu kan. Ketika mereka kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya, biasanya mereka menjual saham mereka kepada masyarakat atau para konsumen gitu. Akhirnya mereka mendapatkan dana untuk bisa mengembangkan usahanya atau perusahaannya tersebut. Nah, kemudian keuntungan untuk masyarakat yang beli saham atau konsumen itu apa sih sebenarnya? Yang pertama, mereka memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut walaupun nggak seutuhnya, hanya beberapa persen yang saham yang mereka miliki itulah hak kepemilikan terhadap suatu perusahaan tersebut. Misalnya saya mempunyai saham A sebesar 20%, berarti hak kepemilikan saya atas perusahaan tersebut itu 20%, seperti itu. Kemudian yang kedua, pastinya para konsumen ini atau pemegang saham biasanya mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut ketika perusahaan itu mendapatkan keuntungan. Ada beberapa perusahaan yang memang rutin setiap tahunnya itu memberikan dividen kepada para pemegang saham, namun ada juga perusahaan yang mereka dalam memberikan dividen itu tidak rutin gitu. Misalnya perusahaan itu mendapatkan suatu keuntungan, kemudian ada pemegang saham itu 20%. Saya memegang saham perusahaan itu 20%, maka keuntungan dari perusahaan tersebut 20%-nya berarti masuk ke saya sebagai dividen, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mendapatkan profit dari jual beli saham tersebut. Ketika kita misalnya membeli saham awalnya itu dengan harga 3.000 per lembar, saham itu kan biasanya per lembar gitu ya. Kemudian dalam satuan lot, artinya lot itu berarti 100 lembar. Minimal kita membeli saham itu satu lot atau 100 lembar gitu. Ketika saya awalnya membeli saham A, satu lot di harga 300.000, kemudian saya simpan selama 5 tahun. 5 tahun kemudian saya menjualnya, ternyata harga saham itu udah
450.000 per lotnya gitu kan. Ketika saya tadi membeli saham itu 300.000, kemudian saya jual dengan harga 450.000 per lotnya, artinya per lot saya sudah mendapatkan keuntungan 50%. Kenapa sih harga saham itu kok ada mestinya naik turun ataupun beda-beda harga sahamnya gitu kan. Nah, seperti halnya makan atau jajanan di pasar gitu ya. Jajanan di pasar itu pasti harganya berbeda-beda tergantung kualitas dan juga biasanya bahan-bahan yang digunakan. Sama sebenarnya ketika suatu perusahaan menjual sahamnya, kenapa kok saham itu harganya berbeda-beda tergantung perusahaannya. Ketika perusahaan itu baik, perusahaannya itu berkembang dan berpotensi untuk berkembang terus, atau perusahaan yang istilahnya udah besar, itu pasti harga sahamnya itu lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan lain yang emang masih dalam tahap proses pengembangan gitu kan. Ketika perusahaannya itu udah besar, dari sahamnya itu ikut naik gitu. Kemudian bagaimana sih menganalisis saham gitu ya? Analisis saham umumnya itu dilakukan dengan mengamati dua pendekatan dasar, antara lain yang pertama adalah analisis teknikal. Nah, menurut Sutrisno, analisis teknikal adalah pendekatan investasi dengan cara mempelajari dulu data historis dari harga saham serta menghubungkannya pada volume transaksi yang terjadi dan kondisi ekonomi pada saat itu. Kemudian analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan faktor yang erat kaitannya dengan bagaimana kondisi perusahaan, yaitu seperti kondisi manajemen organisasi, sumber daya manusia, dan juga kondisi keuangan perusahaan yang tercermin di dalam kinerja keuangan perusahaan. Nah, analisis fundamental ini menitik beratkan pada rasio keuangan dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung itu mempengaruhi kinerja perusahaan, seperti itu. Kemudian jenis-jenis saham itu apa saja sih? Nah, saham itu dibedakan menjadi beberapa jenis ya, berdasarkan beberapa sudut pandang. Nah, ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, saham itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu saham biasa, yang kedua adalah saham preferen. Saham biasa ini merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Biasanya dividennya, ketika saham biasa ini dividen dibayarkan sepanjang perusahaan itu meroleh laba. Kemudian memiliki hak bagian kekayaan yang paling akhir apabila perusahaan itu mengalami bangkrut setelah kewajiban perusahaan dilunasi gitu. Kemudian saham preferen itu merupakan saham dengan bagian hasil yang tetap, dan apabila perusahaan mengalami kerugian maka pemegang saham itu akan mendapat prioritas utama dalam pembagian hasil atas penjualan aset. Saham preferen mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Yang terakhir kita mencoba mengerjakan satu soal tentang saham gitu ya. Di sini ada satu soal ya. Pada 9 Januari, PT Golden Smart itu membeli saham preferen dan biasa dari PT Bersama Sejahtera sebanyak 225 unit. Harga per unitnya itu 94.000, di mana setiap unit dari satu saham preferen berbanding dengan 2 lembar saham biasa, ditambah provisi dan materai sebesar Rp313.200. Saat itu harga pasar saham belum ada. Nah, cara pengerjaannya yaitu kita menentukan nota beli dulu. Nah, harga kursnya itu tadi 94.000 kali, berarti kita tulisnya 225 dikali 94.000, tadi kan 225 unit ya. Kemudian sama dengan 21.150.000. Nah, untuk materai dan provisi tadi
sebesar 313.200 rupiah. Berarti 21.150.000 itu ditambah 313.200. Nah, berarti total harga belinya itu 21.463.200 rupiah. Kemudian untuk alokasi tadi kan kita nota beli udah, kita mencari alokasi. Nah, untuk saham preferen itu kan 225 kali berarti 1 ya, berarti untuk saham preferen 225 lembar. Nah, untuk saham biasa ini kan di sini ditulis berbanding dengan 2 lembar saham biasa. Berarti untuk saham biasa itu 2 kali 225 sama dengan 450 lembar. Nah, berarti jumlahnya 225 ditambah 450 lembar sama dengan 675 lembar. Itu untuk alokasi. Kita hitung dulu saham preferennya ya. Jumlahnya tadi 225 lembar per jumlah keseluruhan 675. Nah, dikali 21 juta dikali total ini ya, nota beli. Berarti dikali 21.463.200 rupiah. Nah, ketemu hasilnya untuk saham preferen itu berarti 7.154.400 rupiah. Untuk saham biasa berarti tadi 450 per 675 dikali total tadi berarti 21.463.200 rupiah. Hasilnya adalah 14.308.800 rupiah. Nah, untuk jurnalnya gimana? Nah, kita kan tadi berarti kita membeli saham preferen sebesar 7.154.400 rupiah. Untuk pembelian saham biasa itu 14.308.800 rupiah. Jurnalnya itu berarti debitnya itu investasi pada saham preferen PT Bersama Sejahtera. Nah, nominalnya berarti 7.154.400 rupiah itu di debit. Kemudian investasi pada saham biasa PT Bersama Sejahtera itu di debit 14.308.800 rupiah. Kemudian kreditnya itu kas sebesar jumlah ini yaitu 21.463.200 rupiah. Nah, mungkin cukup sekian ya sedikit gambaran dan juga pembahasan mengenai saham. Semoga yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat ya. Terima kasih. Saya Kamedi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.